Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dan juga selamat sejahtera untuk kita semua. Yang juga kami hormati Bapak Amaran Sidik selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Gunadarma dari kelas 2 KA17 yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berharga ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik yang sangat fundamental dalam dunia arsitektur komputer. Materi yang akan kami bawakan itu berjudul Instruction Sekali Jantung Kinerja CPU. Nah, mengapa kami menyebutnya sebagai jantung? Karena layaknya jantung manusia yang memompa darah agar tubuh kita itu tetap berjalan dan berfungsi. Begitu juga dengan instruction sekali yang memompa instruksi agar komputer kita itu bisa tetap berfungsi dan juga berjalan. Nah, tanpa mekanisme ini instruction sekali, perangkat seperti CPU hanyalah sebagai benda mati yang tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan tim solid yang dibalik penyusun materi ini. Kami dari kelompok 6 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rian Zakwan Adriansyah dengan NPM 1112429. Kemudian ada rekan saya, Nadia Ilma Kurnia dengan NPM 111241019. Selanjutnya ada Muhammad Zaki Hardiansyah dengan NPM 101249992. Dan yang terakhir rekan kami, Ombun Aminaya Hutagalung dengan NPM 111240080. Dan kami berempat ini akan bergantian menjelaskan bagaimana sebenarnya proses berpikir sebuah komputer yang terjadi di balik layar. Baik, mari kita masuk ke slide ketiga. Dan pertanyaan pertama adalah, apa itu instruction Skyly? Nah, teman-teman sadar tidak sih saat kita mengklik mouse atau mungkin kita mengetik di keyboard, ada proses super cepat di balik layar secara itu berulang-ulang. Nah, instruksi sekali atau siklus instruksi adalah proses dasar yang akan dilakukan CPU untuk mengambil program dari memori, menerjemahkan, lalu dia akan mengeksekusinya. Ya, siklus itu berulang kali terjadi miliaran kali per detik selama komputernya itu beroperasi. Nah, dia itu akan membentuk dasar semua komputasi dari modern ya. Nah, setiap program ini yang kita jalankan itu dari aplikasi sederhana hingga game kompleks. Dan dia itu bergantung sepenuhnya pada siklus instruction Skyly. Nah, mungkin ini agak terdengar sangat teknis dan rumit, dan mungkin kita akan menggunakan analogi yang sederhana seperti yang tertera di slide. Nih, bayangkan CPU itu ada seorang koki di dapur, dan memori adalah buku resep atau buku masak. Nah, koki ini tidak bisa memasak sembarangan, dia harus membaca dulu nih resepnya. Ya, setelah membaca, dia akan memahami bahan-bahannya itu apa. Ya, setelah itu barulah dia akan memasak hidangannya. Nah, tanpa siklus membaca dan memasak yang terstruktur ini, koki itu hanya akan diam dan makanan tidak akan pernah disajikan gitu. Nah, begitu pula juga komputer tanpa instruction sekali, mau itu CPU, semahal apapun, hanya akan menjadi tumpukan perangkat keras tanpa ada fungsinya sama sekali. Oke, baik teman-teman, mari kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Di slide ini kita melihat diagram siklus instruksi. Jangan bayangkan ini terjadi secara lambat di dalam komputer kalian saat ini. Siklus ini berputar miliaran kali per detik tanpa henti. Ini adalah detak jantung komputer. Ada 4 tahapan utama yang akan kita bedah. Yang pertama itu ada fetch atau pengambilan. Fetch ibarat pelayan restoran yang mengambil pesanan ke dapur. CPU tidak bisa menebak apa yang harus dilakukan. Dia harus melihat catatan di memori utama atau RAM. Di sini, komponen bernama program counter PC bertindak sebagai penunjuk jalan. Dia bilang, "Hey, instruksi selanjutnya ada di alamat memori nomor 100." CPU lalu pergi ke alamat itu, mengambil kode instruksinya dan membawanya masuk ke dalam prosesor. Jadi, fetch adalah proses memindahkan instruksi dari gudang atau kita sebut RAM ke meja kerja atau CPU. Yang kedua, ada decode atau penerjemahan. Setelah instruksi diambil, kita masuk ke tahap decode. Ingat, instruksi yang diambil tadi hanyalah deretan angka biner 1 dan 0 yang membingungkan komputer. Disinilah peran control unit bertindak sebagai penerjemah. Dia memecah kode biner tersebut untuk memahami ini perintah apa, apakah penjumlahan atau memindahkan data. Setelah paham,
CPU akan mengirim sinyal ke komponen lain agar bersiap. Jadi, decode adalah fase memahami perintah sebelum dikerjakan. Yang ketiga, execute atau eksekusi. Tahap ketiga adalah yang merupakan tahap aksi dalam proses kerja CPU. Setelah instruksi diterjemahkan, CPU mulai benar-benar melakukan pekerjaannya tergantung perintahnya apa. Misal, jika perintah berupa hitungan matematika seperti penjumlahan atau pengurangan, maka tugas tersebut diserahkan kepada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Jika perintah berkaitan dengan pemutaran lagu atau penampilan gambar, maka tugas dikirim ke perangkat input dan output. Sementara itu, jika perintah berupa penyimpanan data, maka tugas dikirim kembali ke memori. Pada tahap inilah perubahan data benar-benar terjadi dan hasil eksekusi dapat dirasakan. Yang keempat, ada interrupt atau interupsi. Kenapa dibilang opsional? Karena tidak ada selalu terjadi di setiap siklus. Bayangkan kalian sedang asik belajar, tiba-tiba ada telepon berdering atau interupsi. Kalian harus berhenti sebentar, angkat telepon, baru lanjut belajar lagi. Sama seperti CPU. Jika kalian menekan tombol keyboard atau mouse saat program berjalan, CPU akan melakukan pause sebentar untuk melayani input kalian, baru kembali melanjutkan pekerjaan utamanya. Tanpa ini, komputer akan terasa hang atau tidak responsif. Kalau penjelasan sebelumnya cukup rumit, jadi kita sederhanakan seperti ini. Yang pertama, fetch. Fetch seperti kayak ambil resep masakan. Yang kedua, decode, seperti baca dan pahami resepnya. Kayak misalkan siapkan panci, pisau, dan lain-lain. Yang ketiga, ada execute. Seperti itu memulai memotong dan memasak. Yang keempat, ada interrupt. Seperti berhenti sebentar kalau kompor tiba-tiba mati, ada tamu yang datang. Dan di slide selanjutnya kita mulai tahap 1, yaitu fetch, pengambilan. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kabel CPU saat fetch berlangsung. Sederhananya, fetch adalah proses memindahkan instruksi dari memori atau RAM ke dalam CPU. Tapi CPU itu sangat tertib, dia tidak asal ambil. Ada protokol ketat yang melibatkan 5 langkah register. Yang pertama dimulai dari program counter PC. Bayangkan PC ini sebagai nomor antrian. PC menyimpan alamat memori dari instruksi yang akan kita kerjakan. Misalnya, PC bilang instruksi selanjutnya ada di alamat 100. Maka CPU tahu dia harus pergi ke locker nomor 100. Masalahnya, PC tidak terhubung langsung ke memori utama. Jadi, PC harus mengoper alamat tadi dalam tanda kurung nomor 100 ke MAR atau Memory Address Register. Kenapa? Karena MAR adalah yang punya akses ke bus alamat atau jalan raya nomor menuju memori, bertugas meneriaki memori. Seperti, halo memori, saya butuh isi dari alamat 100. Memori mendengar permintaan MAR. Memori mencari data di alamat 100, lalu mengirimkan instruksinya balik ke CPU. Data ini tidak langsung masuk ke kotak utama, tapi mampir dulu di MDR atau Memory Data Register. Jadi MDR ini seperti tempat penampungan sementara bagi paket yang baru datang dari luar. Sekarang instruksi sudah aman di dalam CPU, tapi MDR itu sibuk, dia harus siap menerima data lain. Maka instruksi tersebut dipindahkan ke IR, instruksi register. Nah, saat instruksi sudah duduk manis di IR, barulah instruksi itu siap untuk dibedah atau diterjemahkan. Sambil instruksi dipindahkan ke IR, ada satu hal krusial yang terjadi otomatis. Nilai PC bertambah. Tadinya 100, sekarang jadi 101. Kenapa ini penting? Supaya di siklus berikutnya, CPU mengambil instruksi selanjutnya, bukan mengulang instruksi yang sama terus-menerus. Tanpa ini, komputer kita akan macet, kayak dia looping jadi cuma di satu baris kode selamanya. Satu fakta menarik nih, proses rumit yang ada di kotak biru yang bawah, yang di bawah fetch,
Proses rumit yang saya jelaskan barusan menjadi dalam hitungan nanodetik. Tapi perlu diingat nih, tahap fetch ini sering jadi leher botol. Kalau memori kita lambat, biasanya RAM jadul, CPU super cepat pun akan menganggur menunggu data datang di MDR. Itulah kenapa kecepatan RAM DDR4 atau DDR5 sangat berpengaruh pada performa PC kalian. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, tadi di tahap fetch kita sudah berhasil mengambil instruksi dari memori dan menaruhnya di dalam instruksi register atau IR. Tapi masalahnya satu, instruksi itu masih berbentuk kode biner. Berarti kan masih dalam deretan angka 0 dan 1. Yang membingungkan CPU belum tahu itu perintah apa. Maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu decode. Perintah control unit. Bintang utama di slide ini adalah control unit atau CU. Bayangkan, CU ini sebagai seorang penerjemah atau mandor proyek. Tugas dia adalah membaca kode biner yang ada di IR tadi yang memecahkannya agar dimengerti oleh komponen lain. Poin 1 yaitu pemecah instruksi. Bagaimana cara kerjanya? Instruksi biner itu sebenarnya terbagi dua bagian, yaitu pertama disebut opcode atau operation code. Ini adalah kata kerjanya, misalnya jumlahkan, kurangi, atau pindahkan. Bagian kedua disebut operand. Ini adalah objeknya, misalnya angka 5 atau alamat memori 100. Di tahap ini, control unit fokus membaca opcode. Dia mencocokkan kode biner tersebut dengan kamus internal CPU. Seperti kode 0010. Ini artinya add. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu persiapan sinyal atau control signal. Nah, setelah CPU paham bahwa perintahnya adalah menjumlahkan, dia tidak menghitung sendiri. CPU bertugas mengirim sinyal kontrol ke komponen yang relevan karena perintahnya matematika. CPU akan mengirim sinyal ke ALU. Seperti, "Hey ALU, bangun, siap, Anda mau datang?" Dia juga membuka jalur bus data yang diperlukan. Jadi, tahap ini mirip seperti menyiapkan jalur kereta api sebelum keretanya lewat. Jadi, kesimpulannya, sesuai kalimat di bawah, tahap decode ini menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus mengerjakannya. Tanpa decode, ALU dan memori tidak akan pernah tahu kapan mereka harus bekerja karena tidak akan ada yang memberi komando. Biar mudah diingat, fetch di tahap 1 itu pelayan mengambil kertas pesanan dan pelanggan ke dapur. Dan decode atau tahap kedua ini kepala koki membaca kertas pesanan itu. Dia teriak, "Ini pesanan nasi goreng." Bagian penggorengan siap-siap nyalakan kompor. Bagian bumbu siapkan bawang. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu execute. Kalau fetch itu mengambil instruksi, decode itu ngejelasin maksud instruksinya. Nah, execute ini tinggal ngejalanin apa yang diminta instruksi itu. Di tahap inilah CPU benar-benar bekerja. Listriknya bergerak, data diproses, dan instruksinya dikerjakan. Di slide ini ada 4 langkah utama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pengiriman sinyal. Pertama, control unit ngasih sinyal ke bagian-bagian CPU. Seperti oke, mulai kerja. Jadi kayak aba-aba start gitu. Begitu sinyalnya keluar, semuanya otomatis bergerak sesuai perannya. Yang kedua itu pemrosesan data. Lanjut bagian yang paling inti, ALU mulai ngolah data. Kalau instruksinya hitungan, misalnya 5 tambah 3, ALU bakal ngambil angkanya dari register, terus diproses sampai jadi 8. Inilah yang namanya komputasi. Tanpa bagian ini, komputer cuma bisa nyimpen data, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga, itu penyimpanan hasil. Setelah ALU selesai ngolah, hasilnya nggak boleh hilang dong.
Makanya hasil tadi disimpan lagi biasanya ke ACC dulu atau akumulator atau langsung ke RAM tergantung kebutuhannya. Yang keempat itu update status. Terakhir CPU ngecek kondisi hasilnya. Lalu ngasih laporan lewat flag register. Contohnya hasilnya 0 nih, atau hasilnya minus. Flag-flag ini penting supaya CPU tahu harus ngapain di instruksi berikutnya. Di bawahnya ada jenis-jenis operasi CPU. Kerjaan CPU itu sebenarnya cuma 4. Yang pertama itu ada operasi aritmatika. Aritmatika itu ya hitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua itu operasi logika, and, or, not, sort, buat nentuin benar atau salah. Yang ketiga itu transfer data. Dia itu untuk memindahkan data, misalnya dari RAM ke register. Yang keempat itu ada operasi I/O, berhubungan sama input dan output, kayak baca keyboard atau nulis ke layar. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya simpel banget, yaitu interrupt. Bayangin kalau CPU itu keras kepala, dia cuma mau ngerjain tugasnya sampai selesai. Dan kalau kalian pencet keyboard atau gerakin mouse, dia bakal bilang, nanti dulu, aku masih sibuk. Pasti ngeselin ya, makanya dibuatlah mekanisme interrupt. Interrupt itu intinya gangguan penting yang CPU harus tanggapi. Posisinya kapan sih? Nah, interrupt dicek setelah CPU selesai ngejalanin satu instruksi, tapi sebelum CPU ngambil instruksi berikutnya. Jadi setiap selesai satu tugas, CPU kayak nengok sebentar, ada yang manggil aku nggak? Nah, 5 langkahnya begini. Yang pertama, pemeriksaan. CPU ngecek dulu ada sinyal masuk gak, kayak keyboard, mouse, printer error, atau apapun. Yang kedua itu evaluasi prioritas. Jadi CPU itu milih yang mana yang lebih penting. Kalau gangguannya banyak, dia pilih yang prioritasnya paling tinggi. Biasanya error yang diduluin. Yang ketiga itu simpan konteks. Nah, ini kunci paling penting. Jadi sebelum CPU ngurus gangguan, dia nyimpen dulu posisi terakhirnya. PC dan isi register dimasukin ke stack, biar nanti dia bisa balik lagi ke tempat semula. Yang keempat, layani interrupt. Jadi CPU ini ngerjain interruptnya. Ini lewat program khusus yang namanya ISR atau Interrupt Service Routine. Yang kelima, kembalikan konteks. Jadi setelah urusan selesai, CPU ambil lagi data yang tadi disimpan dan lanjut kerja seperti biasa. Proses ini cepet banget sampai-sampai kita ngerasa komputer multitasking, padahal sebenarnya CPU cuma cepet loncat sana sini aja. Contoh yang gampang, kalian lagi denger lagu terus pencet huruf A, CPU berhenti sebentar, terus nerima input A, nulis A ke layar, lalu balik jalani Spotify. Cepet banget, jadi kita gak sadar. Analogi biar kebayang, kalian lagi baca buku, terus HP bunyi. Sebelum angkat telepon, kalian taruh pembatas buku. Itu kayak CPU nyimpen konteks. Setelah telepon kelar, kalian balik ke halaman yang ditandain dan lanjut baca. Nah, kalau kalian gak nandain halaman, ya hilang dong arahnya. Sama kayak CPU. Makanya nyimpen konteks itu penting banget.
Nah, tadi kita udah bahas prosesnya, sekarang kita kenalan sama alat-alat kecil yang CPU pakai buat kerja, itu namanya register. Register ini beda sama RAM ya, dia ukurannya kecil banget tapi super cepet dan letaknya nempel di CPU. Kalau RAM itu gudang besar, register itu saku kecil di pinggang CPU, cepet diakses, tinggal ambil. Ada 4 register utama. Yang pertama itu PC atau program counter. Ini penunjuk alamat instruksi berikutnya, kayak nomor antrian. Selesai instruksi 100, PC langsung nunjuk ke instruksi 101. Yang kedua itu ada MAR atau Memory Address Register. Kalau CPU mau akses memori, alamatnya itu ditaruh di MAR. Dia yang teriak ke RAM, tolong bukain alamat nomor segini. Yang ketiga itu MDR atau Memory Data Register. Ini tempat data numpang lewat. Kalau CPU baca data dari RAM, data itu mampir dulu di MDR. Kalau CPU mau nyimpen data ke RAM juga lewat MDR. Yang keempat itu ada akumulator atau ACC. Ini tempat nyimpen hasil sementara kayak layar kalkulator. Jadi kalau kalian hitung 5 tambah 5, angka 10 muncul dulu di layar. Nah, di CPU itu hasil itu muncul dulu di ACC. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke studi kasus operasi penjumlahan. Supaya tidak bingung dengan teori saja, mari kita praktikkan. Kita akan menyimulasikan satu perintah sederhana add 500. Artinya, tambahkan angka yang ada di memori alamat 500 ke dalam akumulator. Mari coba kita lihat kotak sebelum eksekusi di kiri bawah. ACC sama dengan 10. Anggap saja di layar kalkulator CPU akumulator sekarang sedang ada angka 10. Dan memori 500 sama dengan 25. Di dalam laci memori nomor 500 tersimpan angka 25. PC sama dengan 100. Kita sedang mengerjakan instruksi baris ke 100. Oke, simulasi kita mulai. Fetch CPU melihat PC menunjukkan angka 100. CPU mengambil instruksi di alamat 100 tersebut. Ternyata isinya adalah kode untuk add 500. Instruksi ini disalin masuk ke CPU. Di decode, control unit akan membaca kode tadi. Dia akan tahu add artinya penjumlahan atau tugas ALU. Dia tahu 500 adalah alamat tempat angkanya berada. CPU langsung memerintahkan, tolong ambilkan data di alamat 500. Di fetch operand, CPU pergi ke alamat 500. Dia melihat ada angka 25 di sana. Angka 25 ini diambil dan disalin. Angka 25 ini akan dibawa masuk ke register sementara dan dieksekut. Inilah momen utamanya. Kan data sudah lengkap. Angka lama di ACC yaitu 10. Angka yang kita salin ada angka 25 dan ALU akan menjumlahkan 10 tambah 25. Berapa hasilnya? Ya, 35. Di store result, angka 35 tadi dimasukkan kembali ke ACC. Menimpa angka 10 yang lama. Selain itu, PC otomatis geser ke 101 untuk instruksi berikutnya. Sekarang lihat kotak setelah eksekusi. ACC jadi 35. Hasil dari penjumlahan yang dilakukan ALU 10 tambah 25 tadi. Di memori 500 tetap 25. Karena kita hanya menyalin saja, jadi angka tetap tidak berubah. Di PC jadi 101. Inilah bukti bagaimana satu siklus instruksi berhasil melakukan operasi matematika. Kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi performa. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi performa. Pernah tidak kalian bertanya, kenapa sih laptop gaming itu jauh lebih kencang daripada laptop kantor biasa?
padahal sama-sama punya CPU? Nah, jawabannya bukan cuma satu hal, tapi kombinasi dari 6 faktor yang ada di slide ini. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, yang paling umum, clock speed. Satuannya gigahertz atau GHz. Bayangkan ini sebagai detak jantung atau tempo drummer. CPU 3,5 GHz berarti detak jantungnya berdetak 3,5 miliar kali per detik. Semakin cepat detaknya, semakin banyak instruksi fetch, decode, execute yang bisa diselesaikan. Simpelnya, lebih tinggi angkanya, lebih ngebut kerjanya. Kedua, pipelining. Ini teknik cerdas. Tanpa pipelining, CPU harus menyelesaikan satu instruksi sampai tuntas baru ambil yang lain. Dengan pipelining, CPU bekerja seperti pabrik perakitan mobil. Saat instruksi A sedang dieksekut, instruksi B sedang didecode, dan instruksi C sedang di-fetch. Semuanya jalan barengan. Ini meningkatkan throughput yang dimana jumlah kerjaan yang diselesaikan secara drastis. Ketiga, cache memory. Ingat masalah bottleneck, CPU itu super cepat, tapi RAM itu lambat. Cache adalah memori kecil super cepat yang ditaruh nempel langsung di CPU. Isinya adalah data yang paling sering kita pakai, jadi CPU tidak perlu jauh-jauh ambil data ke RAM. Cukup ambil di cache atau L1, L2, L3. Makin besar cache-nya, makin jarang CPU bengong nunggu data. Keempat, word size. Kalian pasti sering dengar 32 byte versus 64 byte. Bayangkan ini sebagai lebar jalan raya. 32 byte itu jalan 2 jalur. 64 byte itu jalan 4 jalur. CPU 64 byte bisa dapat memproses 2 kali lebih banyak data per siklus dalam sekali jalan dibandingkan 32 byte. Makanya software modern sekarang butuh 64 bit, biar optimal. Kelima, multi-core. Dulu, CPU cuma punya satu inti atau single core. Kalau dikasih banyak tugas, dia kewalahan. Sekarang, CPU punya banyak inti. Dual core, quad core, octa core. Ini ibarat kerja kelompok. Daripada satu orang mengerjakan 4 tugas, lebih baik 4 orang mengerjakan satu tugas. Maksud saya, lebih baik 4 orang masing-masing mengerjakan satu tugas. Hasilnya jauh lebih cepat selesai. Terakhir, fitur paling canggih, yaitu branch prediction. CPU modern itu punya kemampuan meramal. Sebelum sebuah keputusan atau if-else selesai dihitung, CPU sudah menebak. Kayaknya hasilnya bakal A deh. Dia curi start mengerjakan jalur A duluan. Kalau tebakannya benar, dan akurasinya kini di atas 90%. 90% ngomong. Waktu proses jadi super singkat. Kalau salah, ya tinggal ulang sedikit. Tapi fitur inilah yang bikin prosesor modern terasa sangat responsif. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung presentasi. Dan pembahasan panjang tadi, mulai dari fetch, decode, sampai execute, apa inti yang bisa kita bawa pulang hari ini? Poin pertama adalah koordinasi presisi. Kita belajar bahwa CPU itu bukan komponen tunggal yang bekerja sendirian. Instruksi cycle adalah bukti kerja sama tim yang sempurna antara memori, control unit, ALU, dan register. Mereka saling oper bola miliaran kali per detik tanpa boleh meleset sedikit pun. Satu saja komponen gagal, komputer kita crash atau blue screen. Poin kedua, siklus ini adalah fondasi komputasi. Mungkin kalian sering coding pakai Python, C++, atau Java. Pernah mikir gak, gimana tulisan codingan itu bisa menggerakkan listrik di mesin? Jawabannya, ya siklus ini. Instruction cycle adalah jembatan yang menghubungkan dunia software dengan dunia hardware. Poin ketiga, evolusi berkelanjutan. Kenapa komputer tahun ini lebih cepat dari tahun lalu? Karena para insinyur tidak pernah berhenti mengoptimalkan siklus ini. Teknologi seperti pipelining, cache, dan multi-core
yang kita bahas tadi semuanya diciptakan dengan satu tujuan, yaitu membuat siklus fetch, decode, execute ini berjalan secepat kilat. Sebagai penutup, izinkan saya menggarisbawahi kalimat ini. Memahami instruction cycle membuka pintu untuk memahami arsitektur komputer secara menyeluruh. Jadi kalau teman-teman sudah paham siklus ini, selamat, kalian sudah memahami jantung dan nyawanya ilmu komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Nama saya Ombuna Bineo Tagalung, NPM 111240880. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian materi. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.